Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong doa untuk berdoa. Najib. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada akhir ini, seluruh agama dan doa itu selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kita absen terlebih dahulu. Absen ya, Najib, Adelia, Firanda, Zara, Hanifah. Ada yang gak masuk hari ini? Ada. Siti Nurhadisa. Alvis. Oh itu kenapa? Males. Jualan. Mogok. Jualan apa, Mas? Wes. Ada yang tahu tidak pagi hari ini akan belajar apa? Enggak, Bu. Masih data. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan setelah melakukan analisis studi kasus serta ide, diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan relasi antar tabel one to many dalam desain basis data. Dan yang kedua, peserta didik mampu menggunakan perintah DFL, insert, update, delete, select untuk melakukan manipulasi data dalam tabel basis data. Selanjutnya saya pasarkan ke Ibu Alfa. Kami yang kerja juga. Baik teman-teman, untuk materi kali ini yaitu kardinalitas atau derajat relasi dan data manipulation language atau DML. Kardinalitas atau derajat relasi adalah konsep dalam model entity relationship atau ER yang menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan atau relasi antar entitas. Nah, untuk jenis-jenis kardinalitas ada one to one dan one to many atau many to one, dan yang ketiga ada many to many. Untuk one to one yaitu setiap entitas di A berhubungan dengan satu entitas di B dan sebaliknya. Untuk one to many yaitu satu entitas di A dapat berhubungan dengan banyak entitas di B. Tapi entitas di B hanya berhubungan dengan satu entitas di A atau sebaliknya. Untuk yang ketiga, many to many, yaitu setiap entitas yang ada di A bisa berhubungan dengan banyak entitas yang ada di B. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada data manipulation language atau DML, yaitu bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database, seperti menambah, mengurang, menghapus, dan juga mengambil data. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perintah menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data. Nah, di sini ada insert. Insert adalah menambah data baru ke tabel. Contohnya, insert into mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, dan valuenya NIM 10296832 Nurhayati, Jakarta. Nah, untuk insert mahasiswa yaitu tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama, alamat, dan isinya ini valuenya NIM-nya 10296832 Nurhayati, namanya, alamat, Jakarta. Selanjutnya ada perintah delete, yaitu perintah menghapus data dari tabel sesuai dengan kondisi. Contohnya, delete kalau mahasiswa web NIM 21198002. Untuk delete from yaitu menghapus tabel menghapus yang ada di tabel mahasiswa dengan NIM dengan baris NIM yang sesuai dengan kondisinya. Jadi tabelnya yang terhapus itu sesuai dengan NIM-nya ini 21198002. Paham? Untuk perintah selanjutnya ada select, yaitu mengambil atau menampilkan data
Untuk perintah selanjutnya ada update, yaitu mengubah data pada tabel sesuai kondisi. Contohnya update mahasiswa set alamat Depok where NIM 10296832, yaitu mengupdate data dengan NIM 10296832 yang semula alamatnya Jakarta diganti dengan Depok. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Lia. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadikan beberapa kelompok. Ada 8 kelompok ya, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan untuk membagikan kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ada 8 kelompok, satu kelompoknya itu beranggotakan 4 orang. Jika sudah, Ibu akan memberikan nomor secara acak ya. Kelompok 3 sudah mendapatkan semua untuk kelompoknya. Sudah. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD nanti. Untuk tugasnya ada di LKPD, silakan dipelajari. Kemudian nanti Ibu akan memanggil salah satu kelompok secara acak untuk menjelaskan atau memaparkan hasil kerja kalian. Siap. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk waktunya 10 menit ya. Apakah ada kesulitan untuk kelompok 3? Untuk kelompok, kamu dapat kelompok nomor kelompok berapa? 2. Apakah ada kesulitan untuk LKPD? Baik, untuk waktunya sudah cukup. Silakan saya panggil secara acak untuk nomor kelompok. Nomor kelompoknya nomor 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan untuk menjelaskan atau memaparkan hasil kerja kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Camilla Hidayat. Di sini saya dapat melaporkan. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Zahra. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita simpulkan dulu bersama-sama. Tadi kita sudah membahas mata pelajaran tentang materi basis data, dan untuk anak-anak apakah bisa menyimpulkan materi dari hari ini?
Jadi kita ada rasionalitas dan DML tentang manipulation language. Yang rasionalitas itu ada one to one to many, many to many. Terus yang DML itu ada insert, delete, update sama update, delete, insert sama select. Bagus, jadi intinya adalah kesimpulan dari kardinalitas dalam model entity relationship ER menggambarkan sebuah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu hubungan yang terdiri dari 3 jenis utama, yaitu one to one, one to many, atau many to one, dan many to many. Pemahaman kardinalitas ini penting untuk merancang struktur hubungan antar entitas dalam database. Selain itu, data manipulation language atau DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database dengan perintah seperti insert, delete, update, dan juga select yang memudahkan pengolahan data secara efektif. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kuis singkat yang saya share kepada ketua kelas, dan kalian bisa mengerjakan. Ibu memberi waktu 2 menit. Silakan beri. Baik, untuk anak-anak apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat untuk minggu depan. Kalian bisa membaca tentang materi perancangan basis data. Oh ya, untuk yang aktif untuk minggu depan, kalian bisa mendapatkan penghargaan dari Ibu. Baik, sekarang sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dan bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Jadi teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ada komisi menurut kata saya masing-masing selesai. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.